Baik, terima kasih Pak Haji. Iya, saya cuman mau menguatkan apa yang sudah Bapak Dr. Haji Bahrum sampaikan tadi, bahwa dalam proses pelaksanaan PPL ini ada beberapa hal yang menjadi penilaian. Kalau secara poin itu kan ada 3, ada penilaian proses, penilaian produk, dan penilaian aktivitas pembelajaran. Untuk penilaian proses itu sudah disampaikan oleh Pak Dr. Haji Bahrum tadi, bahwa yang dinilai adalah bagaimana kita dalam proses pembelajaran itu, dimulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan intinya seperti apa, lalu di kegiatan penutup apakah semua terlaksana. Kemudian di penilaian produk yang dilihat adalah bagaimana hasil produk kita. Produk kita di sini berupa video, apakah kejernihan gambarnya jelas, lightingnya bagaimana, kejernihan suaranya seperti apa, dan seterusnya. Yang jelas kalau di produk itu ke video seperti itu. Kemudian untuk penilaian aktivitas, jadi Bapak Ibu jangan lupa, meskipun kita fokus ke PPL dengan membuat video, tapi ada LK-LK yang merupakan tagihan di PPL ini yang mesti kita selesaikan. LK 31 kalau tidak salah 31 dan 32 ya Bapak Ibu kemarin. Terus sedikit saja yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu. Jadi PPL kita ini jangan sampai kita lupa esensinya. Esensi PPL ini sebenarnya kan adalah kelanjutan dari proses sebelumnya, yaitu perancangan pembelajaran. Ya, jadi PPL ini adalah kelanjutan sebenarnya dari proses perancangan pembelajaran kita yang kemarin. Di proses perancangan pembelajaran saya kira Bapak Ibu sudah melalui proses-proses bagaimana kita membuat perangkat pembelajaran yang berupa RPP, kemudian modul dan segala macam, itu kita sudah ditempa di proses itu. Nah, di PPL ini bagaimana kita mengaplikasikan semua yang kita hasilkan di perancangan pembelajaran yang kemarin menjadi sebuah penampilan seperti itu di PPL ini. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini bahwa kita jangan sampai melupakan esensi dari PPL ini. Kita hanya fokus pada bagaimana saya menghasilkan video pembelajaran, sehingga kita lupa bahwa di PPL ini kita punya skenario. Mungkin seperti yang Bapak Dr. Haji Bahrum sampaikan sebelumnya, bahwa kita di sini seolah-olah kita adalah aktor ya. Cuman bedanya kalau di drama yang kayak drama gitu, itu skenarionya skrip berupa apa gitu. Kalau kita di sini skenarionya naskahnya itu kan di RPP. Jadi supaya tidak ada yang kelewat, saya yakin Bapak Ibu mungkin kemarin sudah membuat RPP semaksimal mungkin, karena saya sempat melihat beberapa RPP-nya Bapak Ibu itu sebenarnya sudah lengkap. Pendahuluannya lengkap, kegiatan intinya lengkap, bahkan sampai penutup semua ada, refleksi yang diinginkan direfleksi itu ada. Cuman ada beberapa Bapak Ibu yang melupakan itu, mungkin karena tidak melihat skenario, mungkin tidak mencatat, cuman apa yang ingin dilakukan itu cuman disimpan di kepala, sehingga tidak diperhatikan apa yang mungkin ada hal yang kita anggap sepele, padahal sebenarnya itu menjadi bahan penilaian. Seperti contohnya misalnya motivasi. Itu sempat saya sampaikan juga di PPL 1 kemarin, bahwa motivasi dan penyampaian tujuan pembelajaran itu adalah hal yang berbeda. Ya, karena kita memberikan motivasi itu berbeda dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Sama halnya di bagian penutup, refleksi dan penarikan kesimpulan itu juga adalah hal yang berbeda. Jadi saya cuma mau mengingatkan kepada Bapak Ibu seperti itu saja ya. Untuk prosesnya nanti kita bisa sharing lagi kembali. Terima kasih. Di PPL 1 belum ada Pak. Itu sempat saya mau sampaikan juga sebenarnya, karena iya itu sempat
saya mau sampaikan tadi, karena banyak teman-teman yang lupa melakukan ini kemarin, padahal di apa di eh, penilaian itu ada, kalau tidak salah ada 2 poin Pak ya, masalah penilaian. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa, padahal sebenarnya tidak terlalu sulit ya melakukan penilaian. Mungkin kita bisa menyisipkan, karena kan kalau penilaian kan kalau dalam proses pembelajaran itu tidak bisa terlihat sebenarnya, karena kita membuat sendiri misalnya secara tertulis, tapi supaya dia nampak di videonya Bapak Ibu, mungkin bisa Bapak Ibu sisipkan seperti itu, ada semacam perkataan atau penyampaian tentang nilai yang peserta didik peroleh, mungkin semacam apa ya, kayak feedback seperti itu, bahwa oh tadi ini nilainya sudah rata-rata melihat sudah bagus, cuman ada beberapa yang mungkin di pronunciation seperti itu. Jadi supaya kelihatan di video, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan sedikit lah semacam penyampaian begitu terhadap penilaian. Karena mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa kalau masalah penilaian itu kan tidak bisa terlihat di video, karena penilaian itu kan biasanya tertulis seperti itu, dan tidak mungkin juga kita menunjukkan nilai kita di layar kayak gini nih loh nilainya. Jadi mungkin bisa semacam ya penyampaian seperti itu. Ya itu saja Pak dari saya. Saya kira kita cuma menyampaikan Pak ya, karena di penilaian itu sudah ada indikator-indikator yang ditentukan, apakah dan keterampilan memberikan penilaian itu juga ada, seperti yang Pak Dr. Haji Bahrun. Jadi mungkin jangan sampai, kalaupun kita ya memang ini agak terkendala kita karena kita diminta untuk meng-cut sampai 15 menit ya, at least kalaupun kita bisa, kalaupun dia terpenggal, yang penting ada begitu. Dan mungkin triknya juga bisa Ibu tambahkan keterangan di situ kan, keterangan bahwa ini sekarang sedang melakukan penilaian proses, ya gitu, jadi kelihatan. Iya. Iya. Bisa mungkin di bagian akhir mungkin Bu Yuni, ya. Di bagian akhir mungkin Bu Yuni bisa dimasukkan seperti itu. Sebelum kesimpulan. Sepertinya itu di situ bisa kita sisipkan.